Kalau hanya keluar mani tidak membatalkan wudu, tapi mewajibkan yang lebih besar, yaitu mandi janabah. Atau yang mewajibkan wudu, kaza zawalul akli, hilang akal. Apapun yang menghilangkan akal maka membatalkan wudu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah pengajian yang cintai dan dirahmati Allah, masihlah pengajian kita dalam masalah wudu. Wudu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala secara langsung di Al-Qur'an. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu birusikum, dan seterusnya. Siapa yang memberikan istilah wudu? Ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. La sholata liman la wudu alahu, sabda Nabi. Tidak sah salat seseorang tanpa wudu. Kaifiat berwudu dijelaskan oleh Allah, disempurnakan penjelasannya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah dalam Al-Qur'an memerintahkan membasuh muka, tidak diperintahkan berniat. Siapa yang perintahkan tiang pelunggung berniat? Nabi. Innamal a'malu binniyati. Semua model amal ibadah yang tiang pelunggung sami lakukan sebagai orang beriman baru diterima oleh Allah jika kita awali dengan niat. Jadi niat perintah dari Nabi. Kalau perintah dari Al-Quran, faghsilu wujuhakum, basuh muka, wa aydiyakum ilal marafiqi, membasuh kedua tangan sampai atas siku, perintah Allah. Wamsahu biru'usikum, usaplah kepala kalian, warjulakum ilal ka'bain, kedua kaki sampai atas mata kaki. 1, 2, 3, 4 diperintah oleh Allah dalam Al-Quran. Sementara kalau niat membasuh telinga, perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga rukun wudu yang namanya tartib, perintah leman Rasul sallallahu alaihi wasallam, ibda'u bima bada Allah, hendaklah kalian memulai dari mana Allah memulai, muka, tangan dan seterusnya. Itu namanya tartib. Dalilnya tartib adalah hadis. Nah, yang lain membasuh tangan, berkumur, memasukkan air ke dalam hidung, membasuh telinga sampai berdoa, itu adalah sunnah daripada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sekedar ulasan daripada masalah wudu. Mujibuhul khariju min sabili ghaira maniin mujibut tagsili, yang mewajibkan wudu atau yang membatalkan wudu. Wudu baru wajib jika wudunya batal. Kalau wudu pelungguh masih ada sementara waktu sholat telah tiba, hukum wudu sunnah. Pelungguh mungkin masih ada wudunya, nanti datang waktu isya, sunat lagi berwudu sebenarnya. Nggih? Atau tiang datang tadi maghrib, wudu masih ada, tapi disunatkan untuk wudu kembali. Jadi beda. Ada waktu sholat, tiba waktu sholat, wudu ada. Apa hukum wudu? Sunnat. Tiba waktu sholat, wudu tidak ada. Apa hukum berwudu? Wajib. Nah, ini saja bedanya. Oke. Nah, makanya di sini yang mewajibkan wudu. Kapan wudu wajib? Jika tidak ada wudu alias batal wudu. Khariju min sabili,
apa saja yang keluar dari dua jalan, kubul maupun dubur. Apapun yang keluar dari depan membatalkan wudu. Jika ada waktu solat, tiba waktu solat, maka wajib hukum berwudu. Ini yang pertama. Kalau pelongo ingin menghafalkan apa saja yang membatalkan wudu, pertama, al-khariju min sabilin, apa saja yang keluar dari jalan, maksudnya dua jalan, dari depan dan dari belakang. Kencing keluar dari depan, kotoran keluar dari belakang. Setetes kencing pelongo sengaja maupun tidak sengaja batal. Kentut belekan sobul mudi, tidak ada kentut keluar dari depan pelongo. Sekalipun pelongo tidak sengaja, tetap batal. Ini yang pertama, yang membatalkan wudu atau yang mewajibkan wudu, apa saja yang keluar dari dua jalan, baik yang keluar itu adalah biasa atau yang bersifat langka. Ada orang kencing, yang keluar bukan air kencing, tapi yang keluar adalah batu misalnya. Nauzubillah, tetap batal. Batu ginjal, batu apa namanya? Ada orang buang air besar, bukan kotoran yang keluar, tapi yang keluar misalnya perak, yang keluar misalnya batu akik, tetap batal. Apa-apa no sila. Apapun yang keluar dari dua jalan, depan maupun belakang, baik yang biasa maupun yang langka, baik sengaja maupun tidak sengaja, tetap batal wudu. Ghaira maniin, selain air sperma. Kalau air mani yang keluar tidak wajib wudu, tapi mujib tagsili, mewajibkan mandi. Beda. Kalau sperma yang keluar tidak wajib berwudu, tapi yang wajib adalah mandi. Ini segi hukum. Dari segi praktiknya, mau tidak mau nanti tatkala kita mandikan pelungguh ini di tegelan bareh, batal wudu itu karena memegang. Kalau hanya keluar mani, tidak membatalkan wudu, tapi mewajibkan yang lebih besar, yaitu mandi janabah. Yang kedua yang membatalkan wudu atau yang mewajibkan wudu, kaza zawalul akli, hilang akal. Hilang akal karena tidur, hilang akal, batal wudu pelungguh. Hilang akal karena minuman keras, na'udzubillah. Hilang akal karena narkoba, batal wudu pelungguh. Apapun yang menghilangkan akal, maka membatalkan wudu. Termasuklah tidur. Kalau ngantuk bagaimana? Ngantuk tidak sampai membatalkan wudu. Bedakan ngantuk dengan tidur. Apa beda ngantuk dengan tidur? Di fikih dijelaskan, kalau ngantuk nike masih mendengar suara tapi tidak paham dengan suara yang dia dengar, berarti ngandut aran nike. Baru dikatakan tidur, memang suara pun tidak ada yang dia dengar sama sekali, berarti tidur. Beda dia antara tidur dan ngantuk. Ngantuk nike, ngandut nike tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu adalah tidur. Nah, pelungguh makin harus tahu apa beda tidur dengan ngandut. Kalau tidur tidak mendengarkan suara apapun, bum terik le buat dengar, berarti tidak benar. Okay? Berarti tidur namanya nike, wudu batal. Tapi kalau ngantuk nike, mendengar dia, dengar suara orang berbicara, mendengar suara mobil lalu lalang, tapi tatkala ditanya tidak paham, berarti nike definisi tidur, ngantuk tidak membatalkan wudu. Kalau ngantuk nike, yang membatalkan adalah tidur. Berarti dua sudah yang membatalkan wudu. Pertama, apa saja yang keluar dari dua jalan. Yang kedua adalah
hilangnya akal dengan sebab apapun. La binaumi kulli mumakkinin maka'adahu, kecuali tidur yang tidak membatalkan wudu adalah tidur yang duduk masih tetap di tempat duduknya. Misalnya pelungguh bersila tatkala orang baca khutbah, memang pelungguh tidak mendengar sama sekali apa yang disampaikan oleh khatib, tapi pantat pelungguh menetap di tempat pelungguh bersila, tidak batal wudu pelungguh. Bahasa sederhananya, apakah tidur dalam keadaan duduk batalkah wudu kita? Jawabannya tidak. Jika mumakkinin maq'adahu, jika yang duduk ini adalah tetap di tempat duduknya, alias tidak berpindah-pindah. Maksudnya bagaimana? Tidak ada peluang untuk keluarnya kentut. Misalnya pelungguh duduk kapung jengku nike, tedemen, batal nike. Kenapa? Karena ada kemungkinan keluarnya angin. Okay? Atau pelungguh tidur bersandar, berarti ada kemungkinan angin akan keluar. Atau pelungguh misal pantatnya terlalu kurus, tolangan doang, kemungkinan ada jalan kemungkinan keluar angin. Atau pantatnya terlalu banyak lemaknya, balik lo tongkel, mokoh lalu misalnya, sehingga lubang anusnya berada di atas karena besar pantatnya, berarti ada kemungkinan untuk keluar angin, maka batal wudunya. Ya paling aman ya berwudu wasilah jika pelungguh ragu. Tapi inilah yang namanya hukum. Secara hukum fikih harus kita ketahui mana model duduk yang membatalkan. Kalau duduk tidur terlentang jelas batal. Kalau tidur berbaring jelas batal wudunya. Pokoknya satu, tidur yang tidak membatalkan wudu hanyalah duduk yang mumakkinin maka'adahu, yang tetap di tempat tidurnya, tidak bergerak, tidak ada kemungkinan jalannya keluar angin. Itu yang dua sudah yang membatalkan wudu. Apa saja yang keluar dari dua jalan? Yang kedua napi hilangnya akal. Yang ketiga yang membatalkan wudu walam simaratin rajul, jika seorang laki-laki atau seorang perempuan bersentuhan la mahramin, bukan mahramnya, wahailin, juga tidak ada lapisnya, batal. Bersentuhan dengan bukan mahram. Tapi maknanya bukan mahram, orang yang boleh kita nikahi. Istri batal wudu karena istri pelungguh, sudah pelungguh nikahi, batal wudu dengan istri. Kalau mertua tidak batal dengan mertua karena mertua tidak boleh kita nikahi. Saudari batal dengan saudari dari istri karena saudari istri boleh kita nikahi. Cuman karena ada saudarinya nikah dengan pelungguh, itulah sebabnya tidak boleh pelungguh nikahi. Insyaallah nikah pelungguh paham siapa saja yang boleh kita nikahi. Selama orang laki-laki, selama orang perempuan nikah boleh kita nikahi, maka jika bersentuhan kulit tanpa ada lapis, batal wudu pelungguh. Bagaimana kalau kita sentuh rambutnya? Tidak batal, karena rambut bukan namanya kulit. Bagaimana kalau kita sentuh kukunya? Tidak batal, karena yang membatalkan menyentuh kulitnya.
Jelas nih. Bagaimana kalau kita sentuh giginya? Tidak batal, karena gigi bukan kulit. Gampang dihafal. Yang membatalkan menyentuh kulitnya atau bersentuhan kulitnya. Itulah yang membatalkan wudu, baik sengaja maupun tidak sengaja. Ada orang misalnya na'udzubillah kecelakaan, kemaluannya terpotong, bapak ibu, na'udzubillah. Bu ara ina-inaim bu nelek langa. Bagaimana? Batal juga wudunya. Batal wudu pelonggong. Atau pelonggong sebagai bapak-bapak menyentuh aurat, pindah ke yang terakhir, yang keempat, yang membatalkan wudu. Wa massu farji basarin bi batni kafi, menyentuh kemaluan sendiri apalagi kemaluan orang, batal. Batalnya dengan apa? Bi batnil kafi, dengan telapak tangan. Yang membatalkan adalah jika pelonggom sentuh dengan yang berwarna putih. Marak nikah. Kalau pelonggom sentuh dengan ini tidak batal. Arak teres misal, getok teresen, tidak batal wudu. Karena yang membatalkan adalah bibatni kafi, dengan telapak tangan. Pelonggom pegang dengan telapak tangan, kemaluan sendiri maupun punya orang lain tetap batal, sengaja maupun tidak sengaja. Ibu-ibu pelonggom, ada cucu pelonggom kencing, tatkala pelonggom basuh, pelonggom pegang kemaluan cucu pelonggom, batal endah wudu teniki. Kalau sudah milik sendiri batal, apalagi orang lain. Nah, nikilah 4 yang mewajibkan wudu atau yang membatalkan wudu. Pertama, hilangnya akal dengan apapun. Yang kedua, apa saja yang keluar dari 2 jalan, depan maupun belakang, baik yang biasa maupun yang langkah, sengaja maupun tidak sengaja. Yang ketiga, yang mewajibkan wudu atau yang membatalkan wudu adalah menyentuh kemaluan pribadi maupun orang lain. Yang keempat adalah bersentuhan kulit antara orang yang bukan mahram dan sudah balik. Nah, itu saja 4 yang mewajibkan wudu atau yang membatalkan wudu. Sekarang ada pertanyaan, apakah batal wudu seseorang yang menyentuh kotoran ayam? Jawabnya tidak batal. Kenapa? Karena sudah tidak ada yang 4. Gampang pelonggong apa? Terkadang orang nginjak kotoran kuda, parandiriin batal wudu. Oh, tidak batal wudu. Tidak batal wudu pelonggong. Pelonggong kena dengan kencing apa misalnya? Kencingnya cecak, kotoran cecak menempel di tangan pelonggong, tidak batal wudu pelonggong, hanya wajib dibersihkan. Wudu sama sekali tidak batal. Bagaimana kalau ada seseorang yang menyentuh kemaluan jaran misalnya? Apakah batal? Tidak batal. Yang batal adalah manusia. Kalau binatang itu tidak batal. Insyaallah kalau pelonggom hafal yang 4, cepat pelonggom paham dan cepat pelonggom mengerti. Hadirin jamaah pengajian yang dirahmati Allah, wudu ini disyariatkan hakikatnya adalah untuk menghapus dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh anggota zahiriyah kita. Siapa saja yang berdosa, tangan, lidah, mulut, mata, telinga, sampai kaki, dari ujung rambut sampai ujung kaki, mesti pernah berbuat dosa. Apapun model dosa, apapun macam bentuk dosa yang dilakukan oleh organ, oleh jasad yang pelonggong,
silahkan hapus dia dengan air wudu. Imam Al-Baijuri rahimahullah menceritakan, tatkala Nabi Allah Adam alaihissalam dulu waktu melanggar larangan Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Allah Adam diamanahkan oleh Allah dengan Siti Hawa, la taqraba hazihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Diamanahkan oleh Allah untuk menjaga syajaratul khuldi, buah khuldi. Akan tetapi beliau langgar. Tatkala Nabi Allah Adam maupun Siti Hawa melanggar larangan Allah, otomatis termasuk kesalahan. Nabi Allah Adam dan Siti Hawa melakukan kesalahan menggunakan apa? Tentu menggunakan tangan untuk memetik buah khuldi. Beliau bisa mengetahui buah khuldi di mana? Tentu karena beliau melihatnya. Beliau bisa memetiknya dan melihatnya karena beliau memikirkan bagaimana caranya. Beliau bisa sampai ke tujuan ke buah khuldi yang dilarang oleh Allah, tentu menggunakan kaki untuk berjalan. Nabi Allah Adam dan Siti Hawa saling mengajak untuk melakukan larangan Allah, tentu dengan menggunakan ucapan. Nah, semua anggota ini kesimpulannya pernah melakukan kesalahan. Karena pernah melakukan kesalahan, diperintahkan oleh Allah berwudu, membasuh tangan. Tatkala pelunggu membasuh tangan, dosa yang pernah dilakukan oleh tangan terhapus, ikut mengalir dengan air wudu. Setelah itu barulah pelungguh berkumur. Dosa apa yang pernah dilakukan oleh lidah, lisan dan mulut niki? Tatkala pelungguh basuh dengan air wudu 3 kali, dosa niki ikut meleleh dan mengalir dengan air wudu. Demikian juga dengan muka, tangan sampai kaki. Semuanya niki pernah berbuat kesalahan. Dari itulah dengan syarat sebab kita berwudu, membasuhnya dengan air wudu, maka dosa niki pun ikut mengalir, hilang, pergi bersama air wudu. Itulah sejarah ringkas daripada wudu. Kenapa pantat yang kentut, ini yang kencing, tapi yang dibasuh muka dan sampai tangan? Nah, nikilah jawabannya. Karena hakikat berwudu adalah untuk menghapus dan menebus kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh semua anggota, semua jasad kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala, agar nantinya kembali ke hadirat Allah dalam keadaan fitrah sebagaimana halnya waktu dilahirkan oleh ibu kita. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua anak yang lahir dari ibunya dalam keadaan fitrah. Sebagaimana halnya kita keluar dari ibu dalam keadaan fitrah, seperti nikah juga harus kita kembali ke hadirat Allah melalui liang lahat dalam keadaan fitrah. Untuk menjadikan diri menjadi orang yang fitrah, salah satu caranya adalah dengan cara berwudu. Ya, demikian juga dengan istighfar, demikian juga dengan sholat, demikian juga dengan zikir dan taubat, membaca Quran dan lain sebagainya. Ini sudah ada pertanyaan. Masih ada wudu, ya, insyaallah mungkin pertemuan mendatang bisa selesai masalah wudu. Apa arti ingat kepada Allah secara syariat, tarekat, hakikat maupun ma'rifat? Ingat itu namanya zikir. Ada zikir secara syariat, ada zikir secara tarekat, ada zikir hakikat dan ma'rifat. Zikir ini adalah kewajiban semua orang beriman, namanya zikir. Karena itu perintah Allah dalam Al-Quran. Fazkuruni
azkurkum washkuruli wala takfurun. Hendaklah kalian selalu mengingatku, firman Allah. Berarti ini perintah dari Allah jamaah sekalian. Tiang pelunggung pun salat diperintahkan oleh Allah salat untuk mengingat Allah. Aqimis sholata li zikri. Hendaklah engkau tunaikan salat li zikri, untuk bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dari itulah pelunggu-pelunggu sami, kita semua harus pahami, harus mengerti apa hukum zikir, apa hukum mengingat Allah. Wajib. Kenapa wajib? Karena perintah Allah di dalam Al-Qur'an. Jangan pelunggum hanya tahu yang wajib sholat doang. Jangan pelunggum hanya tahu yang wajib hanyalah puasa, zakat doang. Ternyata mengingat Allah pun adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejarah zikir sudah tiang jelaskan pelunggum. Dulunya rohani kita, batin kita, tidak ada yang dia kenal selain Allah. Tidak ada yang dia ingat selain Allah. Dulu rohani ini. Kan tatkala mempelajari ilmu tasawuf, ilmu tarekat, kita pertama kali diajarkan mengenal diri dulu. Mana diri pelungguh itu dijelaskan. Diri pelungguh bukan hanya niki saja. Diri kita tentu ada dua. Ada zahiriyahnya. Inilah zahiriyahnya. Yang zahiriyah punya 7 anggota. Yang batiniyah pun punya 7 anggota. Semuanya wajib kita bersihkan dengan zikir. Nah, maksud kami mungkin adalah diri kita ni bukan jasad rohani, batin tiang pelunggung, atau yang pelunggum sering kenal dengan Nur Muhammad, yang merupakan pancaran daripada Ruhullah, yang berasal dari Sirrullah. Ini dengan ngaji atas ni. Aneh nyawa tak bersesasar ya. Nyawa tenike, batin tenike, rohani nike dulunya. Sebelum bersatu dengan jasad, tidak ada yang dia kenal, tidak ada yang dia sebut, tidak ada yang dia ingat selain Allah. Setelah menyatu dengan jasad, semua dia lupa. Setelah menyatu dengan jasad, banyak yang dia kenal, banyak yang dia sebut. Akhirnya lupa menyebut dan mengingat Allah. Karena lupanya mengingat dan menyebut Allah, orang yang lupa nike perlu peringatan. Peringatan nike namanya zikir. Nike sejarah ringkas daripada zikir yang dijelaskan oleh Sayyid Amin Al-Qurdi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Tanwirul Qulub beliau. Jelas nike nggih? Nike sejarah daripada zikir. Zikir artinya peringatan. Siapa yang kita akan peringati? Diri kita. Tangan pelungguh tidak pernah lupa. Yang lupa adalah hati. Yang lupa adalah rohani. Yang lupa adalah batin tiang pelungguh. Itulah yang kita peringati dengan zikir. Nah, zikir nike sekarang punya peringkat dia. Zikir dengan lisan, zikir dengan perbuatan, itulah zikirnya ahli syariat. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, subhanallah, walhamdulillah, dengan lisan maupun dengan perbuatan. Di tarekat Qadiriyah diajarkan cara namanya menggerakkan kepala. La ilaha illallah, dengan apa nama perbuatan. Nikulah zikirnya syariat. Pelungguh meruku zikir juga, zikir syariat.
Nggih? Nah, jadi dengan lisan, dengan ucapan, dengan suara, itulah zikir makam atau ahli syariat. Syariat seperti itu ajarannya. Kalau zikir secara tasawuf, zikir secara tarekat niki adalah menggunakan hati. Coba renungkan dalam diri pelungguh tatkala pelungguh berzikir. Subhanallahal-azim, la ilaha illallah. Apakah hati pelungguh ingat kepada Allah? Tentu pelungguh yang jawab. Jika hati pelungguh belum ingat kepada Allah, berarti zikir yang pelungguh amalkan hanya zikir makam ahli syariat. Semua benar, ingat tidak ada yang salah, benar semua. Jangan pelungguh salahkan. Oh, berarti syariat doang tahun dan zikir Tuhan mereboti. Benar, bukan salah. Nggih? Tapi supaya sempurna, supaya lebih istimewa, lebih mulia, zikir nike harus kita lakukan dengan secara syariat, tarekat maupun hakikat. Agar apa? Agar makrifat, tahu bagaimana hakikat zikir. Ingat, sekali lagi, jangan pelungguh katakan salah orang berzikir secara syariat. Terkadang karena dia sudah tahu zikir tarekat, lalu menyalahkan orang yang zikir syariat. Semuanya punya tempat, dan yang paling istimewa dan mulia kita amalkan dua-duanya. Dari itulah, untuk bisa mengamalkan dua-duanya, pelungguh harus bisa pahami, pelungguh harus mengetahui, jika zikir dengan suara, dengan lisan, ada suaranya, berarti ini namanya zikir syariat. Benar, benar, bukan salah. Nabi sendiri mengamalkannya. Kalau Nabi tidak berzikir secara syariat, bagaimana pelungguh bisa berzikir? Afdalu zikri la ilaha illallah. Oh, zikir paling afdal la ilaha illallah. Dengan apa sampai Nabi dengan apa Nabi sampaikan? Tentu dengan ucapan. Nabi mengajar para sahabat, baru tahu ini amalannya. Subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha, dan seterusnya. Tentu dengan ucapan. Zikir syariat. Nah, tiang matur seperti ini ke supaya pelungguh istilah bahasa makin jangan sok bahasa makin. Nggih? Karena sudah tahu zikir secara tarekat, lalu mengabaikan, meremehkan zikir orang secara syariat. Ingatlah, semuanya benar Bapak Ibu. Cuma masalahnya, kalau zikir secara syariat, anak kecil mampu dia amalkan. Tapi zikir secara tarekat, tidak semua orang mampu amalkan. Sekalipun sudah linsir, wah potek baok tuh, wah sorban kayak tiang seperti niki, usia 40, 50, 60 tahun, tidak semua mampu kita amalkan yang namanya zikir secara tarekat, yaitu mengingat Allah menggunakan hati, menggunakan latifatul qalbi. Jangan hanya lisan mengucapkan astagfirullah, lalu hati nembe hagelain ngenguh. Jangan hanya lisan suara membaca la ilaha illallah, lagu atin diapunin lah kemai ampun kanduk pelala kebelok tan zikir ustaz ni. Itu berarti hanya sebatas zikir syariat. Nggih? Nah, jadi ini ke zikir syariat Nabi dengan suara atau dengan ucapan. Zikir secara tarekat dengan apa? Dengan menggunakan hati, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau zikir secara hakikat bagaimana? Dengan rasa. Semakin berat nih. Merasa. Contohnya seperti ini ke. Pelungguh misalnya waktu muda dulu, waktu pelungguh masih bajang, berangan telesopok nina. Masya Allah, pelungguh sudah berkorban, banyak memberi kepada dengan nina nikah.
Sekedar pelungguh dengar namanya, pelungguh merasakan getaran hati, getaran perasaan pelungguh. Makin ada angin, makin musim dingin, pelungguh bisa rasakan dingin. Pelungguh bisa merasakan angin. Apakah pelungguh bisa melihat angin? Apakah pelungguh bisa melihat dingin? Tidak bisa pelungguh melihat dingin. Tidak bisa pelungguh bisa melihat angin. Tapi pelungguh merasakan dingin dan merasakan angin. Ini kegambaran yang namanya rasa. Tingkat tinggi ini kejawasannya. Bisa berzikir dengan hati, ciri tandanya orang sudah disestempel oleh Allah menjadi kekasih Allah. Kata Imam Ibrahim Al-Matbuli rahimahullahu ta'ala, zikrullah khatamul wilayah. Jika seseorang beriman, jika seseorang hamba Allah, bisa hatinya selalu mengingat Allah, khatamul wilayah. Berarti orang itu sudah distempel, sudah diresmikan sebagai kekasih Allah, atau yang pelungguh sering sebut wali Allah. Silahkan cek hati pelungguh, apakah hati pelungguh selalu ingat kepada Allah. Jika hati selalu ingat kepada Allah, alhamdulillah wa syukurulillah, ara ambu-ambu tak jadi wali. Ada ciri-cirinya menjadi kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jika pelungguh sudah mengetahui zikirnya secara syariat, secara tarekat maupun secara hakikat, di sanalah pelungguh sampai zikir yang ma'rifat, yang mengetahui baik yang tiga-tiganya tadi. Bagaimana? Tidak bisa diceritakan bagaimana berzikir dengan rasa. Merasa sudah. Merasa adanya Allah, merasa adanya dingin, merasa adanya angin. Tidak bisa diceritakan. Makanya Imam Junaid Al-Baghdadi dalam kitab Risalah Al-Qusairiyah dijelaskan apa kata beliau? Malam yazuk lam ya'rif. Siapa yang tidak pernah merasakan, berarti orang itu belum makrifat. Orang yang makrifat tidak bisa diceritakan yang namanya rasa. Orang yang bisa makrifat hanyalah orang yang pernah merasakan. Orang yang tahu duren, orang yang pernah merasakan duren. Tidak cukup hanya dengan diceritakan. Demikian halnya juga dalam hal membahas makrifat ini. Imam Junaid Al-Baghdadi, Sayyidus Sufiyin, sudah menceritakan, memberikan kaedah ilmu dasar bagi tiang pelungguh sami, malam yazuq lam ya'rif. Yang tidak pernah merasakan, maka orang itu tidak akan pernah tahu. Dari itulah sebagai zikir di dalam hakikat itu adalah dengan rasa. Begini mungkin menurut pengalaman pribadi sila. Tatkala memang hati ingat kepada Allah, berarti sudah tarekat. Ke hakikat bagaimana nggih yang bahasakan? Pelungguh agak merinding menurut. Pelungguh agak merinding. Pelungguh sudah berbeda, tidak lagi di alam seperti niki. Terkadang pelungguh menangis, air mata tiba-tiba keluar. Terkadang pelungguh gemetaran. Itulah yang dijelaskan dalam Al-Quran. Wajilat qulubuhum. Hatinya teriak karena cinta dan mahabbahnya kepada Allah. Karena hatinya teriak cinta, karena cinta kasih sayang kepada Allah, gemetaran. Kemutuk bahasa Sasak, bulu romanya ada, air matanya keluar. Nah, di sanalah secara pengalaman pribadi yang namanya zikir secara hakikat. Ta'amalan doang sila juluk baru ta'idah. Nah, dari itulah makanya mulai dari zikir syariat dulu. Zikir syariat baru bisa naik ke zikir ma'rifah tarekat,
harus pelunggung diajari, diijazahkan, namanya talqin zikir. Talqin mengajarkan. Mengajarkan apa? Zikir, mengajarkan zikir. Siapa yang mengajarkan dan siapa yang diajarkan? Yang mengajarkan lisan. Siapa yang diajarkan oleh lisan? Janan, hati. Itu diajarkan dalam ilmu khusus, namanya ilmu talqin zikir. Nah itu saja mungkin sebagai pertanyaan yang sudah mau isak nih ke untuk arti zikir tadi. Apa dasar Allah memerintahkan kita wudu? Sudah dia baca ayat tadi. Apakah wudu hanya diperintahkan untuk manusia, jin dan malaikat? Malaikat tidak berwudu, hanyalah kita dan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ada tujuan, maksud dan tujuan Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jin juga sholat, Bapak Ibu. Tatkala jin sholat juga berwudu. Wudu secara syariat, begitulah wudu secara syariat belum. Nggih, ndak berani yang sampaikan nanti pelunggung salah terima nanti. Itulah makanya tatkala kita bertarekat itu harus kuat syariat dulu. Kalau ndak kuat syariat susah lali pelunggung nanti, diabaikan. Itulah bahaya. Bahaya dia. Makanya guru-guru kita, masaih-masaih kita seperti Al-Maghfurlah, Bapak Maulana Syekh maupun ulama-ulama, guru-guru kita yang ada di Mekah mengajarkan ilmu ini punya majelis khusus. Ini kan pengajian umum namanya, Bro. Bahkan karena ketatnya beliau buat persyaratan. Tidak semua orang yang bisa dia berikan. Tidak semua orang yang beliau bisa ajarkan. Dia pilih. Nih besok melek dia mantau bagaimana mau diajarkan. Wudu secara syariat aja belum bisa, bagaimana wudu secara tarekatnya. Salat secara syariat belum lulus, bagaimana dia akan bisa salat secara tarekat. Teorinya gampang, cuman pengamalannya lah yang berat. Ada yang mensyaratkan harus usia 40 tahun. 40 tahun baru menerima, baru disampaikan, baru diajarkan yang namanya ilmu-ilmu seperti itu. Nah makanya jin juga hanya jin dan manusia yang diperintahkan untuk berwudu, karena yang diperintahkan ibadah jin dan manusia. Ya ayyuhalladzina amanu, hai sekalian yang beriman, baik jin dan manusia. Malaikat tidak diperintahkan. Kenapa berani kita katakan jin juga diperintahkan? Karena ayat yang tadi dijelaskan oleh Al-Quran, wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun, untuk beribadah. Tatkala jin beribadah, manusia beribadah, pagasilu wujuhakum, basuh muka sampai basuh kaki. Seperti ini ke. Bagaimana cara wudunya mereka? Sama dengan wudunya kita. Wudunya kita. Apa hukum wudu dalam jeding? Sah, tetap sah, tidak batal, cuman dimakruhkan karena di sana tempat khusus untuk membuang kotoran. Paling bagus di tempat yang luar. Jadi wudu dalam jeding sama hukumnya wudu tidak menghadap kiblat, alias meninggalkan sunnah. Paling afdal menghadap ke kiblat. Paling afdal tempat yang bersih, dan cara berwudu juga jangan pemborosan air. Intinya tatkala kita baca kitab wudu nanti, rata-rata kita ini berwudu hanya sah. Banyak sekali hal-hal yang dilarang yang kita lakukan tatkala berwudu. Nah, jadi sesuai dengan pertanyaan, hukum wudu dalam jeding tetap sah, cuman hanya dimakruhkan karena jeding tempat yang kotor tadi. Nah, banyak sekali ini. Apa hukum memasang ta'rif berbekam? Boleh-boleh saja.
Jadi tidak kan berbekam ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inna ahsana ma tadawaitum bihi al-hijamah, sabda Nabi. Lagu Aisyah niki. Ya, insyaallah nanti kita akan jawab masalah masalah-masalah yang lain insyaallah, karena panjang. Kalau tiang jelaskan pendek-pendek, tiang khawatir pelonggom salah dimengertikan, salah dipahami. Jadi setiap masalah tiang berusaha untuk menjawab sesuai keilmuan dan kemampuan tiang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Nastaghfiruka wa natubu ilaika ya Allah. Allahumma faqqihna fid din waj'alna min ibadika salihin waj'alna min ulama'ika al-'amilin wa awliya'ika al-muqarrabin indaka ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun, salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Sekian dan demikian, terima kasih dan mohon maaf. Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.